wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Juga orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami di sini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadikan amal soleh, amal baik, sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini mengapa saya mengundang Bapak Ibu ya ke SDN Cijambu? Yang pertama, saya ingin mensosialisasikan visi misi dan tujuan sekolah SD Negeri Cijambu. Setelah mengetahui ataupun setelah memahami ya, Bapak Ibu bisa lebih memacu putra-putrinya, memberi semangat kepada putra-putrinya agar lebih rajin ya dalam belajarnya. Profil SD Negeri Cijambu semua sudah mengetahui ya. SD Negeri Cijambu ini didirikan tahun 1983 ya. Mungkin di sini banyak alumni dari SDN Cijambu ya. Nah, sejak berdiri berdasarkan instruksi Presiden, ya waktu itu banyak sekali ya didirikan sekolah-sekolah yang diinstruksikan oleh Presiden. Nah, termasuk di Kampung Cijambu ini ada pendirian sekolah yaitu SD Negeri Cijambu. Cijambu ini memiliki jumlah tenaga pengajar sebanyak 7 ditambah kepala sekolah 1 jadi 8. Kemudian peserta didiknya ada 169. Ruang belajarnya ada 6 lokal ya, 6 kelas. Kemudian lapangan upacara 1, ruang guru ada 1. Di sini kita tidak punya ruang kepala sekolah ya. Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Visi dan misi menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi visi ini merupakan cita-cita. Ya, visi adalah cita-cita. Nah, kita ataupun anak kita pasti punya cita-cita. Nah, kemudian misi ini langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan cita-cita tersebut ya. Nah, kalau tidak ada visi di suatu sekolah tidak akan terarah jadinya. Nah, jadi visi ini merupakan cita-cita ataupun puncak yang ingin dicapai ya oleh seseorang ataupun suatu lembaga. Nah, kemudian untuk mewujudkannya itu ya, mewujudkan visi itu dengan adanya misi. Misi itu jadi sebagai action ya, action ataupun langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Nah, jadi visi ini ibaratnya kalau digambarkan seperti gunung ya. Nah, visi ini ada di atas gunung ya, di puncak. Nah, jadi apa yang ingin kita cita-citakan, apa yang ingin kita wujudkan, nah maka dibuatlah visi. Nah, nanti ada ya visi SDN Cijambu. Nah, kemudian untuk mewujudkan ini mengambil apa? Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu ada di misi ya. Nah, jadi visi adalah cita-cita, kemudian misi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita tersebut ya. Nah, jadi visi ini sangat penting atau tidak Bapak Ibu? Penting ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi? Boleh ya Bapak Ibu, kalau misalnya ingin menjawab silakan. Dari Ibu Guru mungkin ya. Visi misi ini sangat penting ya.
bagaimana jika sekolah tidak ada visi dan misi? Akan seperti apa? Coba Ibu Pepi. Kalau tidak ada visi dan misi di sekolah, kita tidak mempunyai tujuan ya Bu, akan seperti apa sekolah ke depannya, lalu langkah-langkah yang kita mau ambil juga seperti apa ya Bu. Jadi kita memang perlu visi dan misi untuk sekolah ini. Ya, bagus ya jawabannya, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, berikan reward ya Bapak Ibu, tidak hanya murid kan yang diberi reward ya. Bapak Ibu guru di sini juga sama ya, harus diberikan reward. Bagus ya jawabannya. Jadi jika kita tidak ada visi misi, ibarat orang berjalan tidak tahu arah, ya. Jadi mau kemana? Nah, Bapak Ibu misalnya mau tujuannya mau ke pasar, ya. Nah, ke pasar itu punya tujuan untuk apa? Belanja misalnya ya. Nah, kalau tidak punya tujuan, tidak punya arah, nanti pas di pasar bingung. Ini mau beli apa ya? Uang banyak, tapi bingung mau beli apa. Nah, kalau kita sudah mempunyai arah, mempunyai tujuan, nanti kita misalnya pergi ke suatu tempat itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Nah, ini harus kemana, jadi jelas. Tidak akan salah langkah, ya, tidak akan salah arah. Nah, begitu juga dengan visi di sekolah. Caranya jumlah pengajar, ya. Kemudian juga di kita ini alhamdulillah 100% beragama Islam, ya, tidak ada agama yang di luar agama Islam, ya. Nah, kemudian juga di sini kebanyakan sebagian besar suku Sunda, ya. Nah, kemudian juga hal yang lainnya, mata pencaharian berbeda, ya, masih memegang teguh kebudayaan setempat, mengedepankan kegiatan-kegiatan keagamaan dan nasional, ya. Nah, kemudian juga pembiasaan setiap hari Jumat, ya, sholat duha, membaca surah Yasin, tahlil dan doa. Pembiasaan sebelum belajar membaca surah pendek dan doa-doa. Kemudian juga pembelajaran kewirausahaan sejak dini melalui kegiatan Market Day. Nah, ini apa yang kita laksanakan ini merupakan wujud dari visi SDN Cijamu, ya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Adalah visi SDN Cijamu, terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, kritis, bergotong royong, berkarakter, cakap digital, dan berdampak. Ya, itu visi SD Cijamu. Anak mempunyai akhlak baik, ya. Nah, kami berusaha misalnya mengadakan kegiatan rutin setiap hari Jumat, ya. Ada sholat duha berjamaah, kemudian membaca surah Yasin dan doa atau tahlil, ya. Nah, itu adalah salah satu langkah mewujudkan visi SDN Cijamu. Kemudian juga setiap ada peringatan hari besar, ya, Maulid Nabi, insya Allah nanti di sini akan diadakan peringatan Maulid Nabi, ya, sebentar lagi. Kemudian juga 10 Muharraman, ya, anak yatim di SDN Cijamu alhamdulillah mendapatkan kebahagiaan, ya, karena kita wajib, ya, membahagiakan anak yatim. Nah, alhamdulillah ketika acara 10 Muharraman anak yatim dikumpulkan, ya, diberi sedekah, diberi sodako seikhlasnya kita, ya, semampunya kita. Kemudian juga untuk mewujudkannya itu langkah-langkahnya banyak, ya Bapak Ibu, seperti kegiatan di SDN Cijamu ini, kegiatan Market Day, kegiatan outing class, ya, kita keluar. Nah, jadi semata-mata bukan hanya piknik sebenarnya, ya, kegiatan kita keluar itu. Nah, jadi kalau kita di sekolah terus sepertinya jenuh, ya. Nah, makanya dibolehkan ada kegiatan outing kelas, keluar kelas. Nah, kalau kita mah suka nyebutnya apa? Piknik, ya. Nah, itu sebenarnya untuk merefresh, ya, merefresh otak kita. Nah, supaya kita tuh jangan terus-terusan, ya, di sekolah. Bapak Ibu di guru juga sama kan, perlu refresh, ya. Nah, kalau misalnya ada kegiatan keluar itu kita harus mendukung, ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah, ya, mengadakan kegiatan keluar. Nah, kita mengunjungi Santasi. Nah, di sana sebenarnya kita tuh bersyukur, ya, atas keindahan ataupun ciptaan Allah, ya. Nah, jadi apapun kegiatan kita niatkan beribadah, ya, kepada Allah, ya. Nah, kemudian juga selain itu ada peringatan-peringatan hari besar,
ya, hari peringatan hari besar baik keagamaan maupun nasional, seperti yang baru-baru saja ya dilaksanakan kegiatan 17 Agustus ya. Alhamdulillah ya, anak-anak senang, ibu-ibu juga senang ya, kita bisa tertawa lepas ya, tertawa bebas ya dengan adanya kegiatan seperti itu. Setiap hari hari ibu juga ya ada peringatannya. Nah, kemudian juga peringatan hari besar lain, hari pendidikan ya yang ada, kemudian tidak usah membayar ya untuk putra putri ibu, tinggal mau saja latihannya ya. Kemudian juga ada ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, ini untuk ekstrakurikuler dari cilik ini belum ya. Nah, ini saya lebih setujunya nanti baca tulis Al-Quran ya. Insya Allah program yang akan yang dicanangkan oleh sekolah kita ini baca tulis Al-Quran ya. Nah, dari kegiatan ekstrakurikuler ini Bapak Ibu ya, banyak ada yang menghasilkan kejuaraan ya. Jadi keberhasilan dari visi dan misi ini melahirkan anak berprestasi ya. Nah, ini ada siswa SD Cijambu yang berprestasi, yaitu juara 1 dari cilik ya, pentas PAI se-Kecamatan Cigombong. Jadi juara 1 yaitu Najiullah ya, waktu itu kelas 4 ya. Di sini ada tidak orang tuanya? Ada tidak orang tua Najiullah? Ada. Ada ya. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, ini sudah menyumbangkan hasil yang terbaik ya untuk sekolah kita. Nah, ini Najiullah ini berlanjut ke kabupaten ya waktu itu. Hanya di kabupaten kan dari satu kabupaten itu banyak ya. Jadi banyak yang ini sudah baik, tapi ada yang lebih baik ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berprestasi lagi ya. Tidak di SD, nanti dilanjut di SMP. Kemudian juga ini ada yang berprestasi di bidang pramuka, mengikuti lomba siaga Garuda ya, yaitu Aska Astia ya, tepuk tangan. Terima kasih ya kepada orang tua Aska yang sudah mengizinkan ya putranya ikut kegiatan. Alhamdulillah ini sudah selesai yang mengikuti lombanya. Nah, kemudian juga di bidang silat, ini silat juga melahirkan juara-juara ya. Ketika kejuaraan O2SM tingkat kecamatan, Adifa ya, siswa kelas 4 ya waktu itu, tepuk tangan, meraih juara 3 untuk lomba silat se-Kecamatan Cigombong ya. Adifa juga dengan Lintang ya, kelas 2 waktu itu. Kemudian yang sudah keluar ya fisik ya, itu juga sama berprestasi, juara 1 silat tingkat kabupaten pertandingan umum ya. Nah, jadi diraih oleh Adifa juara 1-nya, kemudian juara 1 laki-lakinya Lintang. Terima kasih ya kepada orang tua Adifa, Lintang yang sudah memberikan motivasi ya, sudah memberikan izin ya untuk mengikuti kegiatan lomba. Nah, ini satu lagi yang sudah keluar ya, izin berikan pendapat Bu Penny. Dengan menggali kreativitas anak, potensi anak itu kita gali dengan seperti adanya dari cilik, terus kegiatan pramuka, terus dengan hal-hal yang lain, apa itu dan Terima kasih Bu Penny. Ya betul ya, menggali potensi ya yang ada di diri siswa, kemudian dibimbing oleh bapak dan ibu guru ya, diarahkan, kemudian didukung oleh orang tua ya, sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Jadi kita harus seimbang, ada dukungan dari bapak dan ibu, ada dukungan juga dari orang tua ya. Nah, semuanya harus mendukung ya untuk prestasi yang diraih oleh siswa. Tanpa adanya dukungan tidak akan menghasilkan hal yang baik. Demikiannya pemaparan sosialisasi visi dan misi SD Negeri Cijambu. Nah, kemudian ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah merasa senang
atau merasa kesal ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh diwakili. Boleh diwakili. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kita tahu semuanya informasi dari sekolah. Semua sukses lah dalam belajar. Udah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Silakan. Sangat bagus ya Bu, karena kan yang namanya satuan pendidikan tidak hanya siswa sama guru saja ya Bu ya. Di dalamnya ada orang tua, ada komite, jadi kita harus sama-sama saling support satu sama lain ya Bu ya. Jangan sampai di depannya support misalnya Bu ya, tapi di belakangnya tidak sama sekali misalnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga kita SD Negeri Cidahu bisa lebih maju dari sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa membuat SD Negeri Cidahu lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Ya, kita bekerja bersama-sama. Tanpa bekerja bersama-sama, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, nah bekerja sendiri tidak akan lebih baik daripada bekerja bersama-sama. Jadi kita ini tim bekerja bersama-sama. Nah, anggap saja seperti itu ya. Kalau satu tidak bisa, yang lain tidak bisa, saya berjalan sendiri juga tidak akan bisa. Jadi kita semua adalah tim ya, baik Bapak dan Ibu guru, pengurus komite, kemudian juga orang tua, semuanya dimohon bekerja bersama-sama, bisa lebih baik lagi, bersinergi lagi ya, untuk kemajuan SD Negeri Cijabu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaiannya yang kurang jelas, ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi visi dan misi SD Negeri Cidahu? Jawabannya sering, beberapa kali, satu kali atau tidak sama sekali. Satu kali boleh isi. Allahumma alimna ma yanfa'una